Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Meneruskan membaca kitab Taisirul Khalaq fi ilmi akhlaq. Sudah sampai bab hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Al-walidaini, adapun kedua orang tua itu huma, keduanya itu asbabu, menjadi sebab, menjadi perantara fil wujudil insan, di dalam adanya manusia. Laula annahuma, seandainya bukan karena susah payah keduanya, mastaraha, maka tidak memperoleh kesenangan siapa nas. Walaula saqawuhuma, dan andaikan bukan karena kesulitan-kesulitan yang dilampaui oleh keduanya, maka mata na'ama, maka manusia itu tidak akan merasakan kenikmatan hidup. Jadi kedua orang tua itu adalah perantara manusia ada di dalam dunia, di alam dunia. Jadi mereka, bapak ibu kita, adalah perantara kita, adalah sebab adanya kita di dunia. Andaikan bukan karena susah payah dari bapak ibu kita, andaikan bukan karena kesulitan-kesulitan yang dilampaui oleh kedua orang tua kita, maka kita tidak akan merasakan kesenangan hidup di dunia ini, dan tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia ini. Amal ummuhu, adapun ibu insan, fahamalathu, maka ia mengandung siapa ummuh kepada insan, kurhan, dengan susah payah. Wa wada'tuhu, dan melahirkan siapa ummuh kepada insan, kurhan, dengan susah payah. Adapun seorang ibu, ia telah mengandung dan melahirkan dengan kondisi yang sangat susah payah. Wa ma'abuhu, adapun ayahnya insan itu faqad badala, maka sungguhnya telah mencurahkan siapa abu us'ahu, kepada semua kemampuannya, fima, di dalam sesuatu, ya'udu, yang kembali, apa, ma ilaihi, kepada insan, bin naf'ihi, dengan kemanfaatannya, min tarbiyatil jismihi, dari pertumbuhan jasmanianya insan, waruhihi, dan ruhaniyatnya insan. Sedangkan seorang bapak itu telah mencurahkan segala daya dan upayanya, mencurahkan semua kemampuannya pada sesuatu yang kembali kemanfaatannya kepada anak-anaknya, untuk pertumbuhan jasmani dan rohani seorang anak gitu. Jadi ibu bersusah payah di dalam mengandung, bersusah payah di dalam melahirkan, merawat kita, sedangkan bapak itu telah mencurahkan semua kemampuannya, daya dan upayanya, pemikirannya, untuk apa? Untuk sesuatu yang kemanfaatannya kembali kepada anak-anaknya, seperti itu. Fayajibu, maka wajib alaihi, atas insan, apa, ayat qura, selalu mengingat-ingat siapa insan, ni'matahuma, kepada kebaikan-kebaikan keduanya, liyaskuruhuma, agar mensyukuri siapa insan kepada keduanya, alaiha, atas nikmat-nikmat yang telah mereka berikan. Maka wajib bagi seorang anak untuk selalu mengingat kebaikan kedua orang tua. Agar apa? Agar manusia itu bisa bersyukur, bisa mensyukuri atas apa? Atas pemberian-pemberian kedua orang tua kita, seperti itu. Wa an yamtasila, dan agar mengajarkan siapa insan, mengerjakan siapa insan, apa, amrohuma, kepada amrohuma, memerintah, mengajak gitu, jangan memerintah,
mengajak kepada kedua orang tua ila, kecuali idza kana, jika ada apa perintah, oh ya masalah, wa an yamtasila, agar mengerjakan siapa insan amrohuma, kepada perintah kedua orang tua insan, illa, kecuali idza kana, manakala ada apa amar tadi, bil ma'siyati, kepada kemaksiatan. Wa an yajlisa, dan duduk siapa insan ma'ahuma, berserta kedua orang tuanya, khosian, dengan seraya tenang, duduk dengan tenang, ghaddan, seraya menundukkan, dorfahu, pandangannya, anzalatihima, dari kesalahan-kesalahan kedua orang tua kita. Kewajiban bagi seorang anak kepada orang tuanya adalah menuruti semua perintah-perintah kedua orang tua kita, kecuali perintah kedua orang tua tadi adalah perintah yang memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Kalau selama perintah tadi tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka wajib bagi seorang anak untuk menurutinya. Wajiban bagi anak lagi, etika seorang anak lagi, yaitu duduk berserta ibu bapak dengan penuh penghormatan, duduk dengan tenang, ya, terus menundukkan pandangan dari kesalahan-kesalahan orang tua kita. Maksudnya menundukkan pandangan itu apa? Menundukkan pandangan dari kesalahan artinya melupakan kesalahan-kesalahan orang tua kita. Supaya apa? Supaya di dalam hati kita itu tidak timbul rasa benci, tidak timbul rasa dendam apabila kedua orang tua kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Jadi dilupakan apabila kedua orang tua kita pernah melakukan kesalahan kepada kita. Dilupakan, ditundukkan pandangan kita atas kesalahan mereka. Wa la yu'diyahuma, dan tidak menyakiti siapa insan kepada kedua orang tuanya, walau biqaulin uffin, sekalipun hanya dengan perkataan, wa la yudhilla, dan tidak memanjangkan siapa insan zidalahuma, perdebatan dengan keduanya, dan tidak menyakiti keduanya, ibu bapak kita, tidak menyakiti ibu bapak kita walaupun hanya dengan ucapan saja dilarang, apalagi berbuat yang tidak dibolehkan oleh syarat, gitu, okay? Berkata saja tidak boleh, apalagi berkata yang lebih dari itu, yang menyakitkan hati kedua orang tua, itu dilarang, okay? Dan tidak memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tua kita. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka baiknya seorang anak itu dengarkan orang tua kita itu untuk menjelaskannya, gitu loh. Kita sebagai seorang anak dengarkan saja dulu orang tua kita mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, gitu. Kita diam aja dulu. Nanti setelah mereka selesai, baru apabila kita diberi kesempatan, kita ungkapkan apa yang menjadi pandangan kita. Kita cari solusi tengahnya, seperti itu. Jangan memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tua kita. Wala yamsi, dan tidak berjalan siapa nas amamahu, di hadapan keduanya, illa, kecuali fil hikmatihi, dalam rangka melayani keduanya. Jangan berjalan melampaui kedua orang tua, mendahului kedua orang tua. Kalau berjalan, persilahkan kedua orang tua kita terlebih dahulu. Jangan melampaui, kecuali dalam rangka khidmah, dalam rangka melayani keduanya. Mungkin kita mendahului mereka dalam rangka apa? Menata sendal mereka. Supaya apa? Dalam rangka supaya mereka lebih mudah memakai sandalnya. Seperti itu kan namanya khidmah, namanya melayani kedua orang tua kita. Jangan berjalan melampaui mereka, itu kurang ada, tidak baik. Wa an yad'u, dan mendoakan siapa nas lahuma, kepada kedua orang tua,
birrahmati, supaya mendapatkan rahmat, wal maghfirati, dan ampunan. Jadi seorang anak itu dianjurkan untuk selalu, diwajibkan untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan doa-doa semoga orang tuanya itu selalu mendapatkan rahmat Allah, selalu mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Wan ya'muruhuma, dan mengajak keduanya, jangan menyuruh, mengajak dan mengajak keduanya bil ma'ruf, dengan perbuatan yang baik. Wa yanhahuma, dan melarang keduanya dan melarang siapa insan kepada keduanya anil mungkari, dari perbuatan yang mungkar, yang tidak baik. Liyakuna, agar ada siapa insan sababahu, menjadi sebab fin najatihima, di dalam keselamatan keduanya, minan nari, dari api neraka. Kama kana, sebagaimana ada siapa kedua orang tua kita itu sababan, menjadi sebab fil wujudihi, wujud kita di dalam dunia. Dan menganjurkan kepada kedua orang tua kita untuk selalu berbuat baik, mencegah keduanya dari perbuatan yang tidak baik. Agar apa? Agar pencegahan, ajakan tadi bisa menjadi sebab mereka selamat dari api neraka, seperti itu. Sebagaimana mereka telah menjadi sebab hadirnya kita di dunia. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablugha indahul kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur, siapa Allah, wa qadha, dan memerintahkan, rabbuka, siapa Tuhanmu, an la ta'budu, supaya tidak menyembah siapa kalian, illa, kecuali, iyahu, hanya kepadanya, wa bil walidain, dan dengan kedua orang tua itu ihsanan, berbuat baiklah. Imma yablugha, jika sesungguhnya sampai, indaka, di sisimu, al-kibaru, pada masa tua, ahaduhuma, siapa salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul, maka janganlah mengatakan siapa kamu, lahuma, kepada keduanya, ufin, perkataan wala tanharhuma, dan jangan membentak siapa kamu kepada keduanya, waqul, dan katakanlah lahuma, kepada keduanya, qaulan, dengan perkataan karimah yang mulia. Wafid, dan rendahkanlah lahuma, bagi keduanya, janahad dullin, pada sungguh rendah, minar rahmati, dari kasih sayang, waqul, dan berdoalah, rabbirhamhuma, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihilah keduanya, kama, sebagaimana, rabbayani, telah mendidik siapa keduanya kepadaku, shaghiran, di waktu kecil. Hadza, adapun ini, waliyakhusa, dan hendaklah mengkhususkan siapa insan, al-umma, kepada ibunya, bijiyadatil birri, dengan menambah baktinya, biqaulin Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, adapun berbuat baik atau berbakti kepada ibu itu, al walidi, atas ayah itu, dhifani, adalah 2 kali lipat. Khusus bagi ibu, bagi seorang ibu, perbuatan baik, kebaktian itu harus lebih ditambah lagi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada ibu bagi seorang anak itu adalah 2 kali lipat bila dibandingkan dengan berbakti, berbuat baik kepada
ayah kita. Wallahu a'lam bishawab.